Tolong dibuka bukunya halaman 37, buku ini. Kelihatan? Buku ini, Amel. Buku paket. Yang punya buku paket tolong dibuka halaman 37. Yang dengar suaranya Pak Zen tolong dibuka bukunya halaman 37. Sudah, halaman 37 sudah dibuka. Halaman 37 sudah dibuka ya. Halo Sikit, Rido, Bunga yang baru bergabung. Sudah dibuka bukunya? Sudah? Halo? Amel? Mana Amel nggak kembali? Bunga? Mana suaranya Bunga? Rido? Amir? Aziza? Aziza mana Aziza? Dirzul? Mana suaranya? Dwi? Dwi mana Dwi? Dwi? Ayo, kok ditinggal ayo. Mana? Ambil buku kembali. Ayo. Sudah? Ketemu bukunya? Ya kalau nggak ketemu bukunya tolong perhatikan Pak Zen saja ya. Amel, yang dengar suaranya Pak Zen, yang nggak bawa buku, yang nggak punya buku, bisa dengarkan? Iya, bisa dengarkan saja Pak Zen ya. Nanti kasih tugas Pak Zen. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 37 yang bawa buku tolong dibuka. Kemarin Pak Guru Zoom hari sudah pernah Zoom ya? Sudah pernah Zoom Pak belum Amel? Kemarin hari Selasa sudah Zoom apa belum? Belum ya, baru kali ini Zoom ya? Belum, tapi bisa ya? Iya. Masuk ngampeng. Pengertian zakat mal. Zakat mal itu juga termasuk zakat pakai katok dulu. Pakai katok gini, pakai katok aja. Katokan. Ini pakai katok celana. Lah kalau ke sini pakai katok aja. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan. Pakai katok nah. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Lah, apa itu nisab? Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika seorang muslim memiliki 85 kg emas, 85 gram emas, bukan kilo ya, 85 gram emas, selama 1 tahun harta kita dikumpulkan berupa emas 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Berapa? 2,5% dari 85 gram. Apa sih? Ayo, sama mama. Sama mama. Sudah. Ya. 85 gram emas selama setahun, berapa yang harus dikeluarkan? 2,5% dari 85 gram. Berapa 85 kali 400.000? Berapa jumlahnya? 34 juta. 34 juta
harta yang kita kumpulkan berupa emas, wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Berapa 2,5% dari 34 juta? Ketemu 850.000. Kalau digramkan berarti 1 gram berapa itu? Sekitar harga emas sekarang itu sekitar 600-an ya. Berarti 1 gram muncul sedikit. Lah itu wajib dikeluarkan zakatnya. Loh Pak, apa sanksinya kalau nggak mengeluarkan zakat mal? Ada orang kaya nggak mengeluarkan zakat malnya, apa sanksinya? Nanti Allah yang mengambil hak orang fakir miskin dengan caranya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara uangnya hilang. Dengan cara uangnya apa? Uangnya diambil orang. Dengan caranya Allah lah. Kamu tahu sendiri ya, kalau Allah mengambil itu dari jalannya Allah sendiri. Makanya kalau sudah mengumpulkan setahun kekayaan kita dalam bekerja, dikumpulkan, dibelikan emas antam, apa emas UBS, apa emas gelang atau kalung, nilainya 85 gram atau total uang 34 juta, maka wajib mengeluarkan zakat malnya sebesar 850.000. Ya nak ya, jangan tidak mengeluarkan. Lah zakat mal dimaksud untuk membersihkan harta yang dimiliki. Karena di dalam harta itu ada hak-hak fakir miskin, ada hak-hak orang miskin, ada hak-hak orang yang nggak punya. Jangan tidak diberikan, berarti kamu nge-HI barangnya orang lain. Yang kedua adalah syarat wajib zakat mal. Syarat wajib zakat mal adalah pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua adalah pemilik harta telah balik atau berakal, tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat adalah harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri, bukan milik tetangganya, bukan milik temannya. Jenis-jenis harta yang dizakati pertama adalah emas dan perak. Emas dan perak itu adalah termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang kedua adalah uang simpanan yang mencapai 1 tahun. Nisabnya dari mana? Nisabnya uang simpanan, uang tabungan, nisabnya dari mana? Dari emas. Emasnya berapa? 850 gram. Berapa totalnya? 34 juta. Harta atau uang yang kita simpan di bank itu wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 850.000 kalau simpanan ya. Kalau emas 85 gram. Zakatnya adalah 2,5% dari 85 gram. Berapa? 850.000. Yang ketiga adalah harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja, ya. Lah Pak, kalau ada orang zakat mal itu tiap bulan, gimana Pak itu? Ya sudah, tiap bulan itu, tidak usah mengeluarkan lagi tiap tahunnya lagi. Kalau hasil pertanian misalkan Pak, kalau hasil pertanian itu padi dan palawija, itu hasilnya setiap panen ya. Yang kelima yaitu binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Nanti ada keterangannya. Yang keenam adalah barang temuan. Temuan itu kamu nemu harta, lah itu bisa menjadi milikmu sendiri kalau sudah diumumkan kepada halayak umum. Misalkan nemu emas di dalam gedung yang lama atau di dalam tanah, kamu ngeduk-ngeduk nemu emas, lah itu namanya barang temuan, itu wajib dizakati. Orang-orang yang berhak menerima zakat, sekarang orang-orang yang berhak menerima zakat, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Allah telah menetapkan golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 60. Halaman 38. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu.
Lil fuqara'i hanyalah untuk orang-orang fakir. Wal masakin dan untuk orang-orang miskin. Wal amilina dan amil zakat. Alaiha wal mu'allafatu qulubuhum. Yang dilunakkan hatinya yaitu mu'allaf. Wa fir riqabi yaitu orang-orang yang berhutang. Wa fir riqabi adalah orang yang budak yang dimerdekakan, seperti Bilal bin Rabah. Budak yang dimerdekakan hamba sahaya. Uangnya untuk apa? Untuk membebaskan dirinya yang telah berhutang untuk jalan Allah. Wal gharimina orang-orang yang banyak hutang ini berhak menerima zakat. Wa fi sabilillah dan orang-orang yang berjalan di jalan Allah seperti guru ngaji, seperti guru apa? Pak Yai. Lah itu berhak menerima zakat, Pak Yai, Pak Ustadz. Berhak menerima zakat. Boleh. Wa bani sabil dan sebagian jalan Allah. Faridatan minallah. Sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Anak-anak, untuk lebih memahami marilah kita simak penjelasan dengan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Lebih jelasnya tolong perhatikan dan yang punya buku tolong dibuka halaman 38. Yang pertama adalah orang fakir miskin. Orang fakir bukan miskin ya. Orang fakir dulu, orang fakir. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga, tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah orang fakir. Berhak menerima zakatnya. Yang kedua adalah orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Punya kerjaan, tapi tidak cukup untuk makan sehari. Atau cukup hanya untuk makan saja sehari. Misalkan kerja dapat penghasilan 20.000 atau 30.000 hanya cukup untuk makan, malah kurang. Nah itu namanya miskin, punya kerjaan tapi kurang. Itu boleh menerima zakat, itu termasuk mustahik. Yang ketiga adalah pengurus zakat amil, yang berhak menerima zakat amil itu yang mengumpulkan zakat di musola, di masjid. Mengumpulkan zakat itu berhak menerima zakat. Yang keempat mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam terus masuk Islam. Bukan Islam terus masuk Islam. Jadi orang itu mu'alaf, boleh menerima zakat. Ya, termasuk orang yang berhak menerima zakat. Yang kelima adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang yaitu orang yang kekurangan uang terus pinjam ke orang lain. Gak bisa membayar. Dia berhak menerima zakat yang banyak utangnya itu tadi. Orang yang berhutang itu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam adalah orang yang berjuang pada jalan Allah fi sabilillah. Orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fi sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, mendirikan musola, mendirikan sekolah, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Yang ketujuh adalah hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Budak-budak zaman dahulu itu banyak budak. Sebelum Nabi Muhammad diutus itu banyak sekali budak. Nah, Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, budak hilang semuanya, dibebaskan oleh para sahabat-sahabat. Yang terkenal adalah Bilal. Sahabat Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar.
Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Seorang anak yang menuntut ilmu, ngaji, atau di pondok, atau di sekolah, madrasah, sekolah SD, yang tidak punya biaya, itu berhak menerima zakat.